Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini yang disebut dengan minggu ke-11 setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 dengan tema atau topik menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana topik kita menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Lebih kurang 1 bulan ini kita asik, serius mengikuti satu kasus yang menurut kita memang, wah kok begitu tega ya, kayak seperti itu. Sehingga kita sadar atau tidak penasaran sekali atas kasus itu. Terlebih lagi kalau kita asik mengikuti makin penasaran. Karena ternyata yang ikut diperiksa hampir 100 orang. Loh, kok sampai begitu banyak? Ada apa? Kok bisa orang terbawa? Memang sadar atau tidak, ketika ada orang mengajak kita untuk melakukan sesuatu, terlebih masuk akal menurut kita, ditambah lagi di samping masuk akal, memberikan keuntungan bagi kita, maka bisa aja kita ikut di dalamnya.
yang kita lakukan memberikan keuntungan bagi kita, maka sadar atau tidak kita ikut di dalamnya. Itulah makanya ketika kita memperhatikan ini bertambah-tambah saja yang ikut, yang terlibat. Karena dibalik daripada semua peristiwa itu berarti ada sesuatu yang menguntungkan baginya. Firman Tuhan mengingatkan, apa sih artinya buat kamu dunia ini menjadi milikmu? Kalau hidup masa depanmu akan hilang tidak berarti. Inilah yang diperhadapkan kepada mereka itu. Yang tadinya mau mendapatkan sesuatu, justru yang mereka dapatkan adalah kekecewaan, kerugian, ancaman, bahkan masa depan yang tidak terjamin. Situasi seperti itu sering diperhadapkan kepada kita. Kalau boleh saya katakan, mungkin Bapak Ibu tidak ikut, tapi anak-anak muda, keluarga muda juga banyak ikut di dalam masalah kasus pinjam online. Karena pinjaman online ini menawarkan sesuatu yang menurut kita, pikiran kita, logika kita, wah ini bisa menolong nih. Tapi kita masuk di dalamnya, ikut di dalamnya, bukan keuntungan yang kita dapatkan. Di samping kerugian, harga diri yang hilang, rasa malu, itu yang kita dapatkan. Itulah memang situasi yang kita dapatkan ketika cara berpikir kita seperti cara berpikir manusia. Nah, nats ini mengingatkan kita ternyata menjalani hidup-hidup kita ini bukan cara berpikir bagaimana manusia menjalani hidupnya, tapi bagaimana manusia ini menjalani hidupnya sesuai dengan pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia. Saudara-saudara, Yesus menuju kota Yerusalem. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini loh, saya sedang berjalan menuju satu tempat di mana saya akan dibunuh. Ini menurut logika manusia enggak benar nih. Saya ini masuk ke satu tempat di mana saya akan dibunuh. Maka logika manusia diwakili oleh Petrus. Ketika Petrus mendengar saya akan dibunuh, saya akan mati, maka pikiran Petrus, enggak benar nih. Maka secara spontan Petrus mengajak Yesus ke samping. Petrus menegur, kok seperti ini? Jangan, Tuhan, jangan terjadi seperti ini. Semoga Allah tidak melakukan itu kepadamu. Logika Petrus, logika manusia, semoga kematian itu tidak terjadi. Jauh-jauhlah, amit-amitlah itu. Tapi justru Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Karena cara berpikirmu bukan cara berpikir Allah. Tapi ternyata kamu adalah manusia yang melakukan hidupnya dengan cara berpikir manusia. Jadi memang di sini kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, diingatkan ternyata sekalipun kita manusia, tapi cara hidup kita sesuai dengan cara hidup, pola hidup Tuhan, bukan pola hidup manusia. Makanya dikatakan di sini tadi topik atau tema kita, barang siapa yang mau mengikut aku, ada 3M. Kalau kemarin-kemarin 2 tahun belakangan ini kita selalu dicekokin dengan 3M. Boleh ya kita ingat ya apa 3M itu? Yang mencuci tangan lah,
pakai masker lah, menjaga jarak lah. Tapi pada saat ini 3M itu adalah supaya kita menyangkal diri kita, M yang pertama, memikul salib kita. Ketiga, mengikut Yesus. Barang siapa yang mengikut aku, maka 3 hal yang justru berbeda, bertolak belakang dengan cara pikir manusia. Ini pola hidup Yesus, menyangkal diri. Menyangkal diri. Kalau bahasa sederhana, menyangkal diri ini adalah rendah hati. Menyangkal diri berlawanan kata dengan sombong. Maka manusia yang berjalan di dalam hidupnya sesuai dengan pikiran Allah adalah rendah hati, menyangkal diri, tidak sombong. Bunda Teresa pernah berkata seperti ini, ibu daripada segala kebaikan, sekali lagi ibu dari segala kebaikan itu lahir dari rendah hati. Rendah hati yang pertama. Yesus mengatakan menyangkal diri. Mari kita jalani hidup kita ini dengan rendah hati, menyangkal diri. Beberapa minggu ini ada 2 kasus yang tidak menyangkal diri, yang sombong dengan apa yang dia miliki. Kasus yang pertama ini di daerah Solo nih kalau tidak salah. Ada serombongan pasukan aparat. Dia minta jalan di klekson gitu, ternyata mobil di depan tidak memberikan jalan, maka dia langsung marah. Yang membawa kendaraan yang di atas di depan itu dia pukul. Sampai-sampai turun tangan wali kota Solo. Dia berpikir dengan posisi, dengan kedudukan, dengan jabatan, ya jalan harus lempang. Jalan harus terbuka, nggak boleh yang ada hambat. Tapi ketika dia sok sombong, yang dihadapi adalah masa depan yang suram. Yang kedua, ada seorang bapak ini mau masuk ke pom bensin, sudah antri tapi dia tidak mau antri, malah menerobos. Tapi ada seorang ibu yang tetap di jalannya, tapi akibatnya dia kena pukul. Kesombongan karena memiliki jabatan, tega-teganya memukul seorang ibu, bukan karena dia benar, tapi karena dia sombong. Loh, ini saya ini loh, kok jalan tidak diberikan kepada saya? Kesombongan itu membuat dia harus berhadapan dengan pengadilan. Oleh karena itu yang pertama, mari kita jalani hidup kita ini dengan pola cara hidup Yesus, menyangkal diri, rendah hati. Yang kedua, dikatakan tadi di sini, memikul salib. Memikul salib. Salib adalah gambaran daripada penderitaan. Kalau tadi kita rendah hati, maka pola hidup Yesus menjalani hari-harinya memikul salib, siap menderita. Beberapa waktu yang lalu di salah satu daerah di Ternate, ada seorang pendeta diposisikan di satu tempat, di satu jurang, kira-kira begitu. Ini memang peristiwanya sudah lama. Maka orang-orang berkata kepada Pak Pendeta ini, kalau kamu menyangkal Yesus, kamu selamat. Tapi kalau kamu terus mengikut Yesus, maka kamu akan kami dorong
ke lubang sana. Maka Pak Pendeta itu bilang, kalau memang kamu mau melakukan seperti yang di hatimu, kalau kamu memang melakukan seperti pikiran kamu sebagai manusia, silakan dorong saya. Tapi saya hidup sesuai dengan pikiran dan jalan Tuhan. Dia tidak mau mengingkari Yesus. Sebaliknya, bagi dia lebih berbahagia didorong ke jurang sana, tapi setia kepada Yesus. Dan ini memang yang dikatakan dalam ayat 25. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Benar, nyawanya hilang, tapi dia akan mendapatkannya kembali. Pikulah salib, jalanilah penderitaan. Penderitaan bukan karena kejahatan kita, tapi penderitaan yang diperhadapkan karena iman kita. Harus siap kita lakukan. Pengorbanan harus kita wujudkan. Bapak ibu saudara-saudara, coba kita bayangkan berapa banyak para medis yang mati karena COVID. Kalau dia tidak mau mengobati nggak masalah. Tapi panggilan tugas tanggung jawab, maka siap menerima apa resiko di dalam sana. Ada banyak para medis, dokter, perawat, ikut juga keluarganya, ikut juga anaknya. Kalau untuk dirinya bisa saja, ya udah saya nggak mau, saya angkat tangan, lebih bagus saya nggak jadi dokter lah, nggak jadi perawat lah, kalau harus mengurus COVID. Tapi dia tidak berpikir seperti itu. Apapun yang terjadi di dalam sana, saya siap menerimanya. Mari kita jalani hidup ini, tapi tidak cara berpikir manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi marilah kita jalani hidup ini dengan pola cara berpikir Tuhan kita. Kadang susah, kadang sulit, kadang berat. Tapi ketika kita mengikutinya, yang ketiga, ikutlah aku. Barang siapa mengikutinya, dia akan mendapat upahnya. Inilah yang diingatkan kepada kita. Susah, sakit, berat, tapi ketika kita menunjukkan kesetiaan kita untuk mengikut dia, kita akan dimampukan. Bahkan kita akan dimenangkan. Sama seperti lagu itu. Tuhan tak pernah janji langit, gimana ya? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Boleh kita nyanyikan? Ayo kita nyanyikan bersama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan. Oke. Tapi yang mau kita, ikutlah saya, ikutlah aku. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit di atas sana selalu biru. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita selalu rata. Tapi Dia berjanji akan memberi kekuatan, akan memberikan dampingan untuk memenangkan. Makanya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Karena itu adalah janji Tuhan. Mari kita jalani hidup ini. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Demikian juga buat
anak-anak kami yang mau dibaptis, yang juga naik CD. Pada saat ini kamu diperhadapkan firman Tuhan, ikutlah aku. Ketika kita mengikut Yesus, apa yang kita lakukan? Hiduplah menyangkal diri. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu rendah hati. Pikulah salibmu. Apapun persoalan, apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun sakit penyakit yang diperhadapkan besok lusa, hadapilah itu dengan mohon pertolongan pada Tuhanmu. Karena Dia berjanji mendampingi, menguatkan. Demikian juga buat kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Tuhan berjalan ke satu persoalan, tidak menghindar dari persoalan itu. Mari kita hadapi setiap persoalan, karena itu adalah keyakinan kita. Memikul salib, hidup dalam rendah diri, dan Tuhan akan menolong kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak hidup sesuai dengan cara berpikir manusia, tetapi kami menjalani hari-hari hidup kami sesuai dengan cara berpikir Tuhan yang menyangkal diri, memikul salib, setia mengikut Yesus. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami melalui Roh-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini ada keluarga yang bersuka cita karena Tuhan memberkati melalui pemberian anak kepada keluarga mereka. Kami berdoa untuk keluarga Kardo Panjaitan, Boru Napitupulu, Johan Butar-Butar, Boru Siahan. Berkati keluarga ini Tuhan, supaya sebagai orang tua mereka bisa membimbing anak-anaknya. Berkati anak-anak itu, supaya mulai dari bayinya, dari kecilnya, mereka anak-anak yang memikul salib, yang hidup dengan rendah hati, yang mau mengikut Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang bertambah di gerejamu ini, keluarga Moga Rumulus Ritonga dengan ibu kami Santi Borumanik, bersama dengan 4 orang anak mereka. Tuhan, berkatilah keluarga ini, supaya keluarga ini keluarga yang setia memikul salibnya, mengikut Yesus, hidup dengan kerendahan hati, supaya nama-Mu semakin dimuliakan melalui keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan usia, tambahkanlah juga Tuhan kesehatan, tambahkanlah juga rezekinya. Demikian juga keluarga yang berulang tahun, Engkaulah yang menyempurnakan berkat-berkat-Mu kepada keluarga-keluarga yang berulang tahun, sehingga keluarga itu keluarga yang memuliakan Tuhan, yang hidup dengan damai, saling mengerti, saling mengasihi, saling menopang. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua program gereja-Mu. Tuhanlah mendahului kami untuk melakukannya, supaya semua program itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga kaum ibu Pengumuman Maranatha yang akan pergi ke Purwokerto pada minggu depan. Tuhanlah mendahului semua rencana perjalanan mereka, supaya perjalanan mereka lancar, sehat, penuh sukacita, nama-Mu semakin dimuliakan. Demikian juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang menjamah mereka. Kami bawa kepadamu Nyonya Tampu Bolon Boru Nenggolan, Nyonya Hamanik Boru Siregar, Nyonya Sinurat Boru Sinaga, Eliana Boru Tampu Bolon, Amang Profesor Asitio, Amang Mangului Siregar, Nyon Sisrait Boru Manurung. Berkati semua usaha para medis, berkati juga obat-obat yang mereka berikan, berkati juga masa-masa istirahat mereka Tuhan. Tuhan menyempurnakan semua itu menjadi kesembuhan bagi mereka.
Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, berikan sukacita, supaya dengan sukacita yang daripadamu mereka melayani keluarga mereka yang dalam keadaan sakit. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka pada saat ini, keluarga Sitinjak, di mana ibu kami Nur Malemburu Sitompul sudah mendahului keluarga ini. Tuhanlah yang menguatkan dan menopang Amang Sitinjak dan keluarga anak-anaknya, supaya mereka dimampukan menjalani hari-hari kehidupan mereka sekalipun tidak bersama dengan ibu, dengan istri yang sudah mendahului Amang itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu, mulai dari bayi sampai orang tua lansia. Tuhanlah memberkati. Berkatilah Tuhan bayi sehat jasmani dan rohani. Berkati juga Tuhan anak-anak yang mengikuti pendidikan, berikan hikmat-Mu supaya mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan supaya mereka bisa mendapat pekerjaan. Yang sudah waktunya untuk menikah, kami berdoa Tuhan, Engkaulah memberikan jodohnya. Keluarga yang sudah berumah tangga, yang merindukan anak, kami berdoa Tuhan, Engkaulah menjamah dan memberkati buah kandungan para ibu, supaya dengan berkat-Mu setiap keluarga yang merindukan anak di tengah-tengah keluarganya, mereka mendapatkannya dengan kasih dan pertolongan-Mu pada waktu-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua, berkati Tuhan. Di hari-hari tua mereka berikan sukacita. Kalaupun kadang sakit penyakit, silih berganti, kami berdoa Engkau menjamah, memberikan sukacita kepada mereka. Kami berdoa untuk semua pekerjaan, apapun pekerjaan, di rumah, di kantor, atau di mana saja, berkati Tuhan semua pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu, supaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berkati, mereka merasakan kasih-Mu selalu menyertai mereka. Bapa di surga, ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.